Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nyambri Kristinale, NIM 1703080023. Di video kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Penguntitan Intim, Budaya dan Peradilan Pidana. Kita langsung saja ke pembahasan bukunya. Mengejar keadilan. Menyiapkan panggung untuk korban penguntitan yang intim. Bukunya tentang wanita yang dipaksa, diintimidasi, dan dibuntuti oleh mantan rekan karibnya. Ini tentang hal-hal yang dilakukan para wanita ini, mengelola situasi ini, dan apa yang terjadi pada mereka sebagai konsekuensinya. Menguntit adalah perilaku yang baru-baru ini didefinisikan sebagai bermasalah dan sebagai kriminalitas ketika kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi. Ini baru kategori kejahatan yang telah menciptakan kategori baru. Korban mengintai, dan ini adalah kisah tentang bagaimana beberapa dari jenis orang baru yang muncul dan berinteraksi dengan mantan pasangan mereka dan mencari bantuan. Ini tentang menguntit, viktimisasi, dan juga tentang hidup melalui apa yang mereka perempuan menganggap sebagai bentuk viktimisasi sekunder oleh peradilan pidana. Sistem akan menemukan bahwa ini adalah proses kompleks dan timbal balik. Identitas korban yang mengintai tidak melekat pada orang yang berpengalaman manapun, tetapi tergantung pada interpretasi. Jadi buku ini juga merupakan dan menjelaskan proses definisi yang terjadi saat seorang wanita memutuskan bahwa dia adalah korban dari penguntitan dan berusaha untuk meyakinkan orang lain tentang hal itu. Ia menggunakan berbagai data dan metode untuk meneliti fenomena ini dari perspektif baik korban maupun aparat penegak hukum, dan menambah pemahaman kita dari atribusi, tanggung jawab, dan menyalahkan saat kekerasan terjadi antara kawan karibnya. Dengan memeriksa konstruksi sosial khusus ini, jenis viktimisasi, dan pilihan yang mengintai korban, kami pelajari lebih lanjut secara umum tentang kekuatan yang membatasi keputusan manusia menuntut vaksinasi. Itu rumit karena merupakan proses berkelanjutan yang seringkali tidak berhenti begitu. Sistem peradilan pidana yang terlibat. Perempuan yang dibuntuti oleh mantan pasangan mereka menghadapi dilema yang mendalam dalam upaya untuk mengejar mereka dan melakukan kasus mereka. Sistem peradilan pidana, seperti semua korban kejahatan, mereka berurusan dengan keadilan. Sistem yang secara tradisional bergantung pada mereka sebagai saksi, tetapi tidak mengutamakan kebutuhan mereka sebagai korban, seperti yang lain yang menjadi mangsa teman karibnya. Dalam kejahatan yang sangat gender, para wanita menggambarkan pekerjaan secara khusus, sulit untuk membangun dan menjaga kredibilitas mereka. Kita akan melihat aspek proseksual, struktural, gender, dan relasional. Penguntitan viktimisasi dalam menyebabkan lebih dari frustasi, biasanya dengan sistem.
Memang karakter penguntitan pasti berperan dalam hal ini. Terkadang upaya kontraproduktif wanita atas nama mereka sendiri, di mana pada giliran tanggapan korban dapat menurunkan kredibilitas mereka atau mengizinkan penguntitan untuk meningkatkan atau keduanya. Jika kemudian gagal mendapatkan bantuan dari pengacara hukum, ia memperkuat perasaan viktimisasi sekunder. Penegasan reviktimisasi oleh sistem peradilan pidana, bahkan sebagai viktimisasi utama, terus berlanjut. Sifat kasus penguntitan yang intim memberikan kesempatan untuk mengamati strategi wanita untuk mengelola interaksi dengan mantan pasangan yang mereka dan dengan penegakan hukum, dan untuk mengelola identitas korban mereka selama periode waktu tertentu. Dengan demikian kita dapat memeriksa hubungan yang diperpanjang antara korban, pelanggar, dan pelaku penegak hukum dengan cara yang sedikit itu. Kejahatan lain menyediakan dan memungkinkan hubungan antara korban dan korban yang jauh dari logos atau tidak ambigu. Ini harus menjadi perhatian khusus untuk para korban dan pendukung korban. Apa yang membuat viktimisasi mengintai intim secara sosiologis menarik adalah cara-cara di mana fitur-fitur komponen interaksi ini dibentuk oleh struktur sosial, kerangka budaya, dan organisasi kelembagaan di mana mereka terjadi. Penguntitan itu sendiri tanggapan dari perempuan untuk pengajarnya. Atribusi yang dibuat oleh aktor peradilan pidana atas dasar tanggapan ini, dan konsekuensi dari atribusi ini, karena wanita-wanita ini bukanlah tindakan dan peristiwa istimewa. Sebaliknya mereka memang begitu, semua dapat dipengaruhi dan dibatasi oleh repertoar yang mungkin dari sesuai tindakan, kognisi, dan perasaan. Ini diturunkan secara sosial, dipelihara, dan diproduksi. Buku ini mencoba menunjukkan kepada pembaca seperti apa rasanya menjadi menguntit dan harus meyakinkan orang lain bahwa seorang benar-benar korban yang menguntit. Selain itu, ia mengeksploitasi beberapa kekuatan sosial yang memberikan pengalaman ini dan karakter unik untuk mereka, dan karena era, budaya, dan kekuasaan diberikan kepada korban. Hidup tekstur menakutkan dan pahit ini diperiksa sebagai baik. Konteks historis untuk anti-stalking. Seperti semua masalah sosial, menguntit memiliki sejarah. Sedangkan perilaku yang kita lakukan sekarang diartikan sebagai menguntit mungkin telah terjadi selama ada hubungan intim. Baru-baru ini menguntit telah dibingkai sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan kemudian dikriminalkan. Kathleen Lowe dan Joel Bates pada tahun 1995 meneliti sumber-sumber media dan menemukan baru pada tahun 1989 ketika aktris televisi Rebecca Server dibunuh di ambang pintu gerbang apartemennya oleh seorang penggemar yang terobsesi. Itu menguntit menjadi masalah sosial. Insiden yang diproduksikan dengan baik adalah salah satunya. Banyaknya kasus penguntitan selebriti yang mendapat perhatian di luar Indonesia dan
pers populer dan berkontribusi pada konstruksi baru mengintai sebagai sosial masalah. Masalah sosial ini terjadi terlembaga dengan bagian tersebut undang-undang anti stalking, namun undang-undang seperti penegaknya proses akan saya jelaskan gagal mencakup konklusi penguntitan pembohongan. Ya, begitulah hasil review buku saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.